Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan bahas tips dan trik menjawab TKP Ikatan Dinas tahun 2020. Jadi kakak bahas materi ini karena ada yang request kemarin di kolom komentar, ya kan? Nah, jadi sebelum kita bahas materi ini, kakak mau kasih pengumuman dulu. Bahwasanya hasil dan pembahasan TOSKD 2.0 sudah bisa dilihat di deskripsi dan dapat di-download filenya, sehingga adik-adik bisa nanti melihat hasilnya secara lengkap, gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja ya bahas tips dan trik menjawab soal TKP ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke materi TKP ya, sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya. Bahwasanya TKP itu kita kelompokkan menjadi 16 bagian sebenarnya. Nah, di sini udah ada 8 bagian yang pertama. Jadi kalau adik-adik nanti mau mengunduh file ini juga bisa ya diunduh nanti ya di link deskripsinya ya, bersamaan dengan pengumuman TO SKD 2.0. Nah, di sini udah ada tema dan ciri-ciri soal serta kisi-kisinya ya. Jadi kalau selama ini adik-adik berasumsi banyak yang bilang TKP itu ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah. Nah, menjawab TKP itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Yang penting adalah pertama harus membacanya satu kali baca ya, langsung bisa memilih jawabannya. Jadi jangan bacanya berulang-ulang. Dikhawatirkan nanti kalau membaca yang berulang-ulang waktunya habis ya kan. Nah, sementara soalnya masih banyak gitu ya. Nah, kemudian di sini udah ada ya apa-apa aja yang masuk dalam materi TKP. Pertama ada pelayanan publik. Nah, ciri-ciri soalnya itu terdapat unsur kebijakan publik. Nah, kisi-kisinya cari paling menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, kemudian ada TIK. Nah, terdapat unsur teknologi, misalkan nanti penggunaan komputer, ya kan, atau aplikasi-aplikasi yang terbaru. Cari yang paling maju atau paling canggih. Nah, dan ini masih banyak lagi nih, ya, adik-adik bisa baca sendiri nanti ya. Nah, jadi kalau adik-adik menyangka bahwasanya menjawab TKP untuk tahun 2020 ini, cari aja yang bagus-bagus ya. Jadilah orang-orang yang mencoba menjawab secara malaikat gitu ya. Jangan, nggak bisa ya. Untuk TKP tahun 2020 itu beda ya. Jadi jangan disamakan dengan TKP di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2014 ya. 2015 itu beda TKP-nya ya. Di tahun 2018, 19 dan 2020 ini TKP-nya itu benar-benar hot ya, high order thinking skill ya. Jadi kita harus berpikir secara rasional, analisa dan posisikan diri kalian itu dalam posisi seorang pegawai negeri sipil atau ASN ya, aparatur sipil negara gitu ya. Nah, jadi posisikan kita tuh udah lulus gitu, bukan masih proses melamar gitu ya. Nah, posisikan kita tuh dalam keadaan udah lulus sehingga kalian bisa menjawabnya berdasarkan posisi ASN. Nah, jadi jangan, sekali lagi jangan mencoba menjawab TKP menjadi seorang malaikat, itu salah besar ya. Jangan mencoba menjawab seperti itu, pasti nanti hasilnya rendah. Jadi cobalah jawab pertama secara rasional, yang kedua posisikan diri kalian sebagai seorang ASN atau PNS ya. Nah, ini trik yang pertama bisa dibaca sendiri ya, atau kisi-kisi yang pertama bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ya. Nah, oke, ini juga ada di sini sosial budaya, kemudian ada kreativitas dan inovasi, kemudian ada profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi, kemampuan mengkoordinir, dan kemampuan bekerja dalam kelompok. Nah, ini udah ada ciri-ciri soalnya, tinggal dibaca aja nanti, dan kisi-kisinya apa aja, atau cara memilihnya apa aja ya. Nah, oke. Nah, kemarin kan adik-adik udah ikutin TO, bagi yang udah ikutin TO ya kan. Nah, bagaimana itu TO-nya kan TO yang kakak buat berdasarkan soal-soal tahun lalu ya. Nah, adik-adik bisa lihat bahwasanya banyak kemiripan-kemiripan di choice-nya nantinya yang membuat adik-adik sendiri pun kadang-kadang bisa bingung mana jawaban terbaik, mana jawaban yang salah benarnya gitu ya, mana poin yang paling tinggi gitu ya. Nah, jadi untuk itu kita coba bahas soal TKP tahun semalam ya. Nah, jadi kakak siapkan nih 5 soal TKP untuk kita bahas kali ini. Oke, kita bahas aja langsung. Oke, sekarang kita di soal yang pertama ya, TKP SKD tahun 2019. Nah, kita baca dulu. Rido adalah seorang akuntan yang bekerja lebih dari 10 tahun. Rido ingin berhenti dari pekerjaannya karena merasa bosan. Nah, ini kita garis bawah ini, bosan. Kemudian dia meminta saran dari temannya.
Rizka menyarankan untuk memikirkan kembali rencananya tersebut, tetapi Rizka bekerja jauh dari Ridho, sehingga tidak melihat langsung. Anton adalah rekan kerja Ridho. Anton mengatakan keputusan ada di tangan Ridho, terserah mau berhenti atau tidak. Ridho harus A. Tetap berhenti dari pekerjaannya tanpa mendengarkan saran dari temannya. B. Mendengarkan saran Rizka, mungkin bisa dipertimbangkan. C. Meminta mereka menjelaskan akibat dari saran mereka. D. Mendengarkan saran Anton karena lebih mengerti kondisinya. Nah, di sini alasannya bosen gitu ya. Nah, andaikan ya Ridho itu adalah ASN, seorang ASN ya, tuh Ridho tuh ASN. Nah, kita kan tahu untuk menjadi ASN tuh kan susah. Masuknya aja udah tesnya penuh rintangan kita bilang ya kan. Tes pertama, tes kedua, tes ketiga. Masa berhenti karena alasannya kita bilanglah sangat sederhana gitu ya, sangat-sangat sederhana karena bosan gitu ya, bukan karena ada sesuatu hal yang lebih luar biasa gitu ya kan. Nah, jadi ini alasannya tidak tepat lah berhenti karena bosan. Apalagi negara kita kan butuh ASN yang inovatif ya kan, ASN yang energik, yang bersemangat bekerja untuk membangun negara ini, bukan ASN yang ketika udah kerja tiba-tiba malas-malasan, ketika habis itu bosan gitu ya kan, minta berhenti kerja. Nah, itu nggak pas ya dengan ASN yang kita butuhkan saat ini. Nah, jadi kalau kita coba jawab A, tetap berhenti, ini nggak pas ya. Mendengarkan saran Rizka mungkin bisa dipertimbangkan, ini masih bisa. Meminta mereka menjelaskan akibat dari saran mereka. Nah, ini kan apa ya, nggak punya pendirian berarti dia ya kan. Nah, masa dia yang mau berhenti ya kan, tapi orang lain yang harus menjelaskan akibatnya dari saran mereka. Kemudian ini nggak pas lah ya, kurang pas lah ya. Nah, yang D mendengarkan saran Anton karena dia lebih mengerti kondisinya. Nah, kata Anton kan terserah mau berhenti atau enggak ya kan. Nah, jadi dari ini pun belum pas ya, masih belum pas nih, masih belum pas. Jadi poin yang paling baik itu poin 5-nya itu ada di B, yaitu mendengarkan saran Rizka mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Nah, itu poinnya. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian menjawab soal TKP di tahun 2019, 2018 ya, dan tahun 2020 ini nantinya tidak bisa adik-adik memposisikan diri itu selalu menjadi apa ya, memiliki sifat malaikat lah kita bilang ya, yaitu betul-betul menjadi orang-orang terbaik gitu ya kan. Tapi menjawabnya itu apa? Menjawabnya itu secara rasional ya kan. Ya, menjadi orang baik itu harus, tapi coba dirasionalkan juga gitu ya kan. Jangan sampai mencederai diri sendiri gitu. Nah, jadi saran dari kakak, coba perhatikan kalimat-kalimatnya lalu berlogika untuk menjawab soalnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua ya kan. Kita TKP sekali tahun 2019 juga. Ada seorang tamu yang ingin beribadah sesuai dengan tempat ibadahnya. Dia terlihat kebingungan mencari tempat beribadah tersebut. Sikap Anda adalah A. Mengantarkan ke tempat ibadah sambil berbincang-bincang. B. Menunjukkan dengan tangan ke arah tempat ibadah tersebut. C. Menunjukkan sambil menjelaskan dengan bantuan papan petunjuk arah. D. Mengantarkan ke tempat ibadah yang ada. Nah, E. Memberitahukan papan petunjuk arah yang tersedia. Nah, mana jawabannya kan mirip-mirip semua nih jawabannya ya kan. Saya suka bingung juga nih jawabannya mana yang terbaik ya. Jadi kita coba analisa nih mana yang terbaik jawabannya ya. Nah, kalau mengantarkannya ke tempat sambil berbincang-bincang, iya kalau kita sama arahnya. Iya kalau kita nggak punya kegiatan yang lain, ya kan? Nah, ini masih belum jawaban yang terbaik ya. Ya, kemudian menunjukkan dengan tangan ke arah tempat ibadah. Ya, kadang kalau kita tunjukkan aja masih bingung ya kan, ya kalau cuma ditunjuki gitu aja tanpa ada arah yang jelas. Ya, oke, masih belum lah ini ya. Yang C menunjukkan sambil menjelaskan dengan bantuan papan petunjuk. Nah, ini agak lebih jelas, ada papan petunjuk ya. Biasanya kalau kita di ruangan sesuatu gitu ya kan, ada papan petunjuknya ya kita tunjukkan dengan menggunakan papan petunjuk. Nah, ini bagus nih jawabannya nih. Tapi kita baca lagi di mengantarkan ke tempat ibadah yang ada. Nah, kalau mengantarkan ke tempat ibadah yang ada, kalau satu arah iya kita bisa ke sana. Kalau berbeda arah atau kita mepet atau kita terlambat atau gimana keadaannya gitu ya kan. Nah, keadaan kita pun mungkin ada urusan atau apa ya, ini kan nggak mungkin juga kita antarkan ya. Ini masih belum lah ya, masih belum nih ya. Kemudian memberitahukan papan petunjuk arah yang tersedia. Ya, ini masih ada tapi
lebih kuat poin C ya, poin C. Kenapa? Karena di sini ada kata menjelaskan, itu mempertegas dia. Ya, mempertegas maksud dan tujuan dari kita itu. Nah, jadi poin 5-nya di sini itu adalah C ya. Poin 5 itu adalah C. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Katanya di sini, Pak Rahmat mengikuti pemilihan ketua RT. Pak Rahmat terpilih menjadi ketua RT karena pemenang suara terbanyak warganya. Tetapi, nah ada tetapi ini. Pak Rahmat memiliki tugas kantor yang sangat banyak. Nah, Pak Rahmat harus, Pak Rahmat menolak menjadi ketua RT. Nah, masa iya dia ikut pemilihan loh? Dia ikut pemilihan berarti kan dia bersedia. Masa menolak? Ini nggak mungkin ya. Ya, seseorang yang ikut pemilihan masa menolak, ya kan? Ya, kalau nggak mau jadi ketua RT-nya ya jangan ikutan gitu ya. Nah, mengikuti demokrasi yang berjalan sesuai dengan surat-surat terbanyak. Oke, ini masih bisa ya, masih bisa. Pak Rahmat menerima tugas sebagai ketua RT tetapi meminta warga untuk selalu membantunya dalam menjalankan tugasnya. Oke, ini juga masih bisa ya kan? Mirip-mirip nih. Pak Rahmat menerima menjadi ketua RT dengan menjelaskan kepada warga bahwa dia memiliki banyak tugas kantor. Nah, saat dia mencalonkan, dia kan dia udah pasti tahu kan konsekuensinya. Dia kan udah banyak tugas. Ngapain dia nyalonkan kalau misalkan dia tahu bahwasanya dia nggak akan sanggup, ya? Nah, berarti ini nggak perlu dijelaskan. Kita kalau udah sanggup ya berarti jangan pakai alasan kan gitu. Ya kalau kita udah mengiyakan ya jangan pakai alasan. Kemudian yang E, Pak Rahmat menerima menjadi ketua RT dan menyampaikan kepada warganya kita harus bekerja bersama untuk memajukan RT kita. Nah, ini jelas. Ini lebih tegas. Menerima menjadi ketua RT dan menyampaikan kepada warganya kita harus bekerja bersama untuk memajukan RT. Oke, seorang pemimpin itu harus mengajak warganya untuk membangun sesuatu ya. Kalau misalkan pemimpin desa yang membangun desanya, pemimpin kota yang membangun kotanya gitu ya. Nah, artinya apa? Dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada masyarakat yang membantunya. Nah, ini lebih tegas dia. Nah, ketimbang B tadi, mengikuti demokrasi yang berjalan sesuai dengan suara terbanyak. Ini ya memang harus gitu ya kan. Nah, jadi jawabannya tuh yang poin 5 itu adalah E ya. Ini yang paling tegas dia menjawabnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita di soal yang keempat ya. Tony seorang ketua OSIS. Minggu depan akan ada acara penting di sekolah, tetapi Tony dan 3 orang temannya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mewakili sekolah dalam perlombaan olimpiade yang mengharuskan mereka mengikuti kelas tambahan selama 2 minggu. Tony harus. Nah, kalau Anda dalam posisi Tony, apa yang Anda lakukan nih? Tony menerima tawaran olimpiade tersebut. Oke, ya nggak apa-apa diterimanya, tapi ini belum yang tertinggi lah kayaknya ya. Kita baca lagi ya. Tony mempersiapkan acara tersebut terlebih dahulu, kemudian ikut kelas tambahan. Oke, masih bisa. Ya, mirip-mirip ya. Tony mengajak para anggota OSIS untuk merencanakan acara lebih dahulu, baru kemudian menyusun rencana pribadi. Nah, ini lebih jelas nih, kayaknya nih ya. Kemudian Tony menolak, ya masa menolak, ya kan? Ya, kenapa? Karena di sini juga kita akan tahu kepala sekolah itu kan pasti tahu ada kegiatan OSIS, ya kan? Nah, dia menunjuk si Tony, artinya apa? Kepala sekolah menganggap si Tony mampu, ya kan? Nah, kita kalau ditunjuk atasan kita, itu jangan menolak gitu ya. Nah, jadi jangan menolak dulu. Karena atasan kita pasti tahu kita untuk mampu, ya kan? Karena orang yang ditunjuk untuk melaksanakan sesuatu yang penting, itu pasti orang-orang yang mampu, gitu ya. Nggak mungkin dong kepala sekolah yang menunjuk Tony, tapi Tony itu nggak mampu, gitu ya kan? Nah, itu kan bisa bikin malu sekolahnya. Nah, Tony mempersiapkan acara tersebut sambil mengikuti kelas olimpiade. Oke, ini juga masih bisa. Nah, tapi kan dia punya tim di sini. Tony kan pemimpinnya, dia punya tim. Nah, saat kita jadi pemimpin, kita harus betul-betul bisa melibatkan atau mengkoordinasikan kita dengan pimpinan dengan anggota kita. Nah, jadi yang paling jelas tuh ini ya. Kenapa? Karena Tony itu posisinya pertama sebagai ketua OSIS, dia harus mengkoordinir anggotanya. Kedua, dia juga harus memperhatikan kepentingan pribadinya yang juga kepentingan sekolah. Kenapa? Karena Olimpiade ini kan juga akan memajukan nama sekolahnya gitu ya, mengharumkan nama sekolahnya. Jadi jawaban yang terbaik tuh poin 5-nya itu adalah C ya. Nah, oke, jadi kita berlogika di sini. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang terakhir, soal yang kelima. Nah, masih TKP di tahun 2018 nih ya, agak jadul sedikit. Tapi TKP yang mulai terasa hot itu dimulai dari 2018 kalau tak
salah ingat ya, 2018, 2019, 2020 ini akan hot terus jenis TKP ya. Jadi jangan menjadi atau mencoba menjawab ini secara malaikat ya, tapi secara rasional. Nah, Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan. Menurut Anda, tindakan panitia itu adalah A. Sangat tepat karena sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. Nah, di sini kita analisa ya. Dokter itu kan tanggung jawabnya berat, ya kan? Nah, kalau dokter itu kan tanggung jawabnya bisa ke nyawa manusia gitu ya, apalagi kalau dia mau ambil spesialis, sementara latar belakang dia itu udah pernah terjadi gangguan kejiwaan, itu sangat berbahaya bagi pasien. Artinya walaupun seseorang itu udah sembuh gangguan jiwanya, ada kemungkinan dia akan kembali lagi. Nah, oke ya, jadi ini bisa nih ya, walaupun seolah-olah ini sangat kejam ya kan, tapi ini bisa melibatkan nyawa banyak orang gitu ya kan. Nah, kita baca lagi. Tidak tepat karena melanggar HAM. Nah, melanggar HAM-nya nggak dijelasin juga ya. Ini masih belum lah ya kan. Oke, seharusnya diterima karena dia sudah sembuh. Nah, tadi pertimbangannya apa? Sembuh bukan berarti tidak bisa kembali ya kan. Nah, ini masih belum lah ya. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Dina. Nah, oke. Jadi ini mirip-mirip semua ya. Kita beri kesempatan atau tidak. Nah, ini membenturkan antara profesionalitas dan hati nurani di sini. Nah, kemudian tepat karena orang yang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Nah, meresahkan bagaimana ya kan? Ini mirip juga nih dengan A nih, ya kan? Tapi jawaban yang paling tepat tuh adalah A ya. Nah, jawaban A itu poin 5-nya. Kenapa? Karena dijelaskan sini untuk membahayakan pasien. Karena dokter itu tanggung jawabnya tuh ke pasien. Itu jelas gitu ya. Jadi itu kalau misalkan dia sewaktu-waktu kambuh, itu kan yang dibahayakannya yang pertama sekali tentunya orang-orang di sekitarnya. Salah satunya apa? Si pasiennya itu akan berbahaya sekali gitu ya. Jadi alasan yang paling konkret seseorang menolak yang seperti ini itu karena bisa membahayakan pasiennya. Nah, oke. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi saran kakak coba berpikir secara rasional ya. Jadi ini sih cara berpikir kakak sih. Tentunya jawaban pastinya itu yang paling benarnya itu adalah si pembuat soal pada TKP tahun 2020 ini nantinya. Oke ya, jadi kakak cuma berlogika ya, mengajarkan logikanya kepada adik sekalian. Semoga ini bisa membantu adik-adik sekalian dalam menjawab soal TKP tahun 2020 ini. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.